teman-teman bisa dilihat, inilah akhir tahun di Puncak Bogor. Stuck ya, dan ini adalah di depan rest area Gunung Mas. Seperti ini ya, masih banyak pedagang kaki lima ya. Harusnya ini semuanya masuk ke dalam, tapi masih bisa berjualan di depan ini. Ini di belakang, kios di sini bagus sih. Cuma sayang banget kalau di belakang ini sepi. Apalagi ini ya, ini view-nya kelihatan banget. Sebenarnya ini bisa jadi spot yang keren banget untuk foto-foto ya. Kalau pengolahnya itu benar-benar bisa berpikir keras. Sayang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya J2P. Hari ini saya sedang berada di Puncak Bogor, tepatnya di depan rest area Gunung Mas Puncak Bogor. Dan ini hari Minggu ya, tanggal 28 Desember 2025 sekitar jam setengah 2. Teman-teman bisa dilihat, inilah akhir tahun di Puncak Bogor. Stuck ya. Kasihan ya, nggak jalan. Dan sekarang jalan satu arah ke arah Jakarta, dari arah atas ya, dari arah puncak atas ke arah Jakarta. Dan ini kendaraan jam setengah 2 ini stuck karena saking banyaknya mungkin ya pengunjung di Puncak Bogor ini. Oke, untuk yang pertama ini saya mau ke rest area Gunung Mas untuk melihat situasi di rest area Gunung Mas seperti apa. Dan ini adalah di depan rest area Gunung Mas. Seperti ini ya, masih banyak tukang-tukang gorengan, tukang-tukang pedagang kaki lima ya. Harusnya ini semuanya masuk ke dalam, tapi masih apa ya, masih bisa berjualan di depan ini. Kalau masih bisa berjualan di depan ini, kasihan yang di dalam ya, yang punya toko di dalam seperti apa ya. Jadi nggak teratur juga akhirnya. Harusnya yang begini-begini ini ada petugas yang melarang untuk berjualan di jalan. Ini kan bukan di bahu jalan lagi, tapi ini di jalan nih. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Kasihan jadi yang di dalam ya, udah nggak tahu ya sewa apa enggak ya di dalam itu ya. Tapi bayar sewa juga. Tempatnya kalah strategi sama yang di depan-depan jalan ini. Oke, saya mau masuk ke rest area Gunung Masnya. Sorry. Ini adalah rest area Gunung Mas. Wah, ada apa? Wisata edukasi. Ada cek kesehatan juga tapi tutup nih. Nah, teman-teman bisa lihat di situ ya. Untuk motor parkir plat 3.000, mobil 5.000 ya. Parkir plat itu berarti sekali parkir ya. Nggak ada jamnya, nggak ada ketentuan jam berapa. Sekali parkir, motor 3.000, mobil 5.000. Oke, berarti masuk di sini. Ya. Inilah. Ada tugunya juga nih. Di atasnya gambar ada apa? Tugu kujang ya. Khas dari Kabupaten Bogor ini. Dan ada wahana permainan juga. Sepertinya ini wahana permainannya malam. Kalau siang ya, sekarang hujan juga ya. Di sini hujan, gerimis-gerimis sedikit lah. Jadi nggak operasikan itu wahana permainannya. Tapi sepertinya wahana permainannya itu malam dioperasikannya. Di depan saya ini mobil-mobil yang mau keluar dari rest area nggak bisa keluar ya, karena
Di depannya juga stuck, sama sekali stuck. Nggak tahu itu stucknya di mana. Widih. Sebentar dilihat. Wah, di sini nih aliran. Ini puncak nih, teman-teman ya. Di puncak ini masih bersih sekali ya, kali-kalinya sungai-sungainya. Tetapi kita ketika udah masuk ke Jakarta tuh udah bercampur-campur limbah, sayang sekali sebenarnya. Itu air-air yang bersih langsung dari puncak itu. Kalau buat PDAM bagus banget sebenarnya. Nih, mobil-mobil yang pengen keluar tapi nggak bisa keluar karena stuck. Oke, saya lanjut ke sini ya. Tapi sepertinya kebersihan dari rest area ini agak kurang ya, karena banyak sampah-sampah di sini. Dan juga ada tukang jajanan juga, ada tukang apa? Jajanan yang tidak punya kios yang bisa masuk begitu aja. Nah, inilah masjid rest area puncak. Depan masjidnya ada danau kecil. Waduh, itu sampah, ya Allah. Padahal kalau swasta dikelola nggak begini ya, kenapa ini? Nggak tahu ini kalau dikelola sama swasta atau dikelola sama BUMD. Tapi ini banyak sampah ya, banyak sampah di sini. Padahal tempatnya bagus loh ini loh. Buat teman-teman yang belum tahu ya, rest area Gunung Mas Puncak ini luasnya lumayan ya, 7 hektar. Jadi dibangun di tahun 2021 oleh Kementerian PUPR waktu itu. Basuki Hadi Mulyono bekerja sama dengan Pemkab Bogor di lahan PTPN. Nah, ini adalah salah satu penataan kawasan di puncak. Dulu kan banyak PKL yang di luar, yang yang sepanjang jalan Cisarua ini digusurin, kemudian sebagian pindah atau direlokasi ke sini ya, ke rest area Gunung Mas ini. Jadi kurang lebih ada 500-an kios di sini. Tapi sebenarnya kasihan juga, mereka sudah direlokasi tapi masih banyak PKL yang gerobak-gerobak itu di luar ya. Karena kan sebenarnya usaha mereka pun hampir sama, usaha jualan mie, batagor, somai, gorengan. Ketika masih ada yang berjualan di luar, di sini jadi nggak efektif, dan kasihan juga yang berjualan di rest area Gunung Mas ini. Di depan masjid juga teman-teman bisa lihat sendiri, ada juga PKL yang di depan masjid ini. Dan di situ di depan juga ada yang berjualan cilok ya, mungkin ada yang beranggapan ya rezeki lah, rezeki masing-masing. Bukan masalah rezeki masing-masing sebenarnya, itu ketika ada orang yang taat aturan sampai masuk ke dalam, kemudian menyewa sebuah kios. Tapi ada yang diperbolehkan juga berjualan di jalan atau di lahan-lahan yang tidak semestinya, maka akan ada standar ganda kalau begitu. Kemudian nanti yang punya kios ini mikir, ngapain gue jualan di kios kalau jualan di pinggir jalan aja masih bisa gitu. Dan akhirnya mereka malas menyewakan kios. Teman-teman bisa lihat di depan itu model kiosnya. Jadi model kiosnya itu seperti rumah adat Sunda. Model apa ya? Begini ya. Model capit gunting ya. Koreksi ya, bisa aja salah ya. Namanya di internet, mungkin yang lebih paham bisa menjelaskan ini model apa yang seperti ini ya. Dan inilah model kios-kios yang ada di rest area Gunung Mas. Oke, saya lanjut ke atas. Dan kontur dari rest area ini berbukit-bukit, jadi kita naik ke atas untuk melihat
wujud dari kios-kios di rest area Gunung Mas. Nah, inilah wujud kios-kios di rest area Gunung Mas kayak gini. Dan sepertinya di sini jualannya seragam ya. Pop mie, Indomie, kopi ya. Itu juga sama, pop mie, kopi, Indomie semuanya seragam. Oke, saya lanjut dulu. Saya berjalan ke depan. Ada kios juga kosong. Oh, ada juga sate kambing, sate ayam, bakso juga ada. Ini depan ayam bakar nih kayaknya nih, sama sambal khas Sunda. Oke, di sini saya cek dulu. Oh, toilet umum, tempat sampah. Oke, saya lanjut menyusuri rest area Gunung Mas. Ada tangga ya, karena konturnya berbukit-bukit jadi ada tangga buat ke kiosnya. Kemudian itu, nah ini yang mungkin penyelenggaranya sangat cerdas yang begini ya. Saking cerdasnya jadi untuk bekas-bekas dagangan seperti ini nggak diberesin, padahal kan ini. Terus ada juga tangga-tangga begini nih. Wah, ini orang capek juga ngelihat ke atas ini ya, kayak begini ya. Kasihan juga yang dapat kios di atas ini, nggak kelihatan. Ya mungkin harusnya dipikirin ya, jangan terlalu ke atas banget, paling enggak ya ada sejajar sama jalan ya. Jadi kalau begini kan kasihan juga yang berjualan juga kasihan, yang mau beli juga kasihan. Nah seperti ini nih, harusnya ada 3 kios berjajar sama jalan, 3 kios berjajar sama jalan. Kalau begini kan nggak begitu kelihatan kiosnya, justru kios-kios yang begini jadi pada tutup nih. Tuh. Nah, ya kondisinya tutup karena pasti orang yang mau beli itu pasti masuk ke kios yang di depannya dulu. Apalagi kalau jualannya itu seragam, kayak pop mie, Indomie, kopi, ya rata-rata di puncak jualannya itulah. Tempatnya padahal bagus loh, sayang banget ini loh. View-nya bagus banget kalau misalnya benar-benar ditata. Ya seharusnya mungkin masjid di ini ya, di dalam. Kalau menurut saya sih masjid dalam, kemudian view belakangnya langsung pegunungan nih, seperti di depan ini. Wah pasti bagus banget. Dan itu juga menarik wisatawan yang lain kan. Berarti kan kalau mau sholat ya dia melewati kios-kios yang lainnya gitu. Nah model kiosnya seperti ini nih. Ini di belakang. Kios di sini bagus sih. Cuma sayang banget kalau di belakang ini sepi. Saya nggak tahu ya kalau ini pengelolanya swasta atau BUMD, tapi sayang banget sih. Dengan pemandangan sebagus ini, dengan pembangunan semasif ini, tapi kios-kios di sini sepi. Ya begitulah. Karena masih banyak juga pedagang-pedagang di luar, akhirnya mereka yang taat aturan malah dikorbankan. Oke, ini bangunan apa ya? Kayak ruang buat kumpul aja sih di sini. Kemudian ada bisa buat ngecas juga, itu ada colokan-colokan. Tour Information Center Kabupaten Bogor. Tapi ini depannya banyak sampah. Kemudian ini ada taman ya, tapi nggak terawat di sini. Jadi problemnya di apa? Di Bogor.
adalah bisa membangun tapi tidak bisa merawat. Tuh, teman-teman bisa lihat ya, sebenarnya ini bagus banget kalau bisa benar-benar dikembangkan. Kemudian, nah yang seperti ini kan kalau di swasta ini kan dibenerin ya, dipakein apa namanya, cor-coran yang bagus, nggak kayak seperti ini nih, di kayu-kayu, kemudian itu ada besi-besi patah juga, langsung dibenerin. Sayang ya teman-teman ya, padahal kalau dari sini teman-teman bisa lihat view-nya bagus banget ya kalau dari sini ya. Nah ini bisa, sebenarnya di sini ini bisa jadi spot untuk foto-foto, tapi sayangnya ada tiang di sini nih. Sayang tempat sebagus ini tapi pengelolaannya itu kurang maksimal. Terus information center mungkin karena hari Minggu, hari libur. Jadi ini video pertama saya di hari Minggu ini ya. Ada beberapa video saya mau ngebahas tentang puncak, bikin konten tentang puncak. Dan video pertama ini adalah rest area Gunung Mas. Oh itu ada menara pandang ya. Coba nanti saya ke atas. Bocil-bocil pada main petasan. Nah inilah information center ya. Kalau di swasta kan biasanya di ujung-ujung ini dibuat semenarik mungkin supaya mereka bukan hanya di depan saja datang, tapi juga mengunjungi yang di ujung-ujung juga. Tapi kalau di sini ya begini, ujungnya tidak terawat. Ini ada keran air. Keran airnya masih bagus ya, airnya masih nyala mengalir. Kemudian itu ada kios atau apalah itulah, di belakangnya itu ada gardu listrik PLN. Dan ini sepertinya di sini juga ada, oh ini beda ya, jadi ujungnya ini ya teman-teman ya. Di belakang pagar ini udah lahan milik lain. Nah itu ada bocil-bocil main petasan ya. Sayang. Ini begini nih, lahan-lahan begini nih sayang. Kalau misalnya dibuat taman, mungkin lebih bagus lagi ya. Mungkin teman-teman punya usul ya. Kenapa akhirnya di rest area puncak ini kurang maksimal? Hei, main apa kalian? Oke, saya mau ke atas ya, ke menara pandangnya. Nggak ada yang ke menara pandang ini. Sepi banget ya. Padahal teman-teman bisa lihat ya, ini view-nya keren banget nih. Rumah-rumah adat Sunda, di belakangnya itu view pegunungan. Aduh sayang banget, sayang. Kebersihannya juga kurang banget ya teman-teman ya. Di selokan-selokannya ini nih masih banyak sampah. Sampah ini sampah-sampah lama, bukan sampah-sampah baru ini. Dan di menara pandang itu juga ada ruangan, tapi ruangannya itu udah nggak kepake. Ya kita harapkan lah dari Pemda Bogor atau dari PUPR, karena ini kan kerjasama Pemda dengan PUPR ya. Ini dibenahi lah. Jangan seperti ini, sayang. Bisa membangun tapi nggak bisa ngerawat. Problem, benar-benar problem ini. Mantap ya, mantap ini view-nya teman-teman. Keren ini. Di sini juga sebenarnya ada buat duduk-duduk dengan view begini nih, keren nih. Mungkin kalau misalnya di Jepang ini udah dibuat apalah supaya bagus gitu loh.
dibuat apa namanya, ciri-ciri khas daerahnya ya, kayak Sunda, dibuat seestetik mungkin. Ini sebenarnya bisa jadi estetik kalau misalnya memang dari pengolahnya ini benar-benar berpikir keras ya, bagaimana supaya tempat yang sebenarnya bagus ini bisa dikelola secara maksimal. Oke, saya ke atas dulu ya. Nah tuh, lihat ya teman-teman ya, lumutnya ya sampai begini, saking nggak keurusnya nih. Kapasitas maksimal 15 orang. Ini nggak ada 15 orang nih, saking sepinya di sini nih. Nah di sini sebenarnya bagus banget pemandangannya ya teman-teman ya. Kalau benar-benar bagus dikelolanya nih, yang kayak gini-gini diberesin nih. Mungkin kayak kampung adat ya. Kayak di Jepang waktu itu ada kampung adat apa namanya ya, yang bentuknya seperti ini, terus kemudian dilihat dari atas bukit, bagus, benar-benar bagus. Apalagi ini ya, ini view-nya kelihatan banget. Sebenarnya ini bisa jadi spot yang keren banget untuk foto-foto ya, kalau pengolahnya itu benar-benar bisa berpikir keras. Sayang Oke, saya ke atas dulu. Di sini maksimal 15 orang. Ini cuma ada 2 orang. Mas, wah foto-foto juga. Oh ini kaca ya. Wow, apa namanya ini? Tempered glass ya begini ya? 2 lapis ya? Oh, foto juga mas? Kerja apa foto di sini? Saya kerja sambil foto, fotografer sini. Oh, sayang ya. Sayang banget, tempatnya bagus, tapi kurang pengolahannya aja. Oke, ini mungkin banyak pengunjung yang nggak tahu juga kalau di belakangnya ini ada view untuk melihat pemandangan sebagus ini ya. Waduh, apa ya nama tempat di Jepang itu yang model kayak gini ya? Tapi banyak sih kalau di Jepang sih model kayak gini ya, benar-benar dikelola. Nah kalau kita kan masih kelihatan ya teman-teman, itu seng-seng begitu kan ya. Kalau misalnya mau jadi spot foto yang instagramik kan berarti kan di sini harus dibersihin dulu nih, diberesin dulu nih, dibuat seragam. Kemudian nggak ada tuh namanya model kayak gitu tuh, apa, tiang listrik muncul dari balik atap. Aduh sayang, keren banget sih ini.